mendapati zina mata karena saya main sosmed, hanya lihat dikit, jadi keterusan. Padahal sebelumnya saya iktikaf, baca Quran, terus taraweh dengan seseriusnya yang saya bisa. Apakah amalan saya kira-kira diterima Ustadz? Terima kasih Jasol. Yang pertama jangan tanya saya juga nggak tahu. Nasib saya aja saya nggak tahu, gimana amalan antum. Amalan saya aja saya nggak tahu. Tapi intinya gini loh hadirin sekalian. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita berkenan flashback lagi ke belakang, lalu menyadari kekhilafan dan kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana saya katakan tadi, Ibnul Jauzi mengatakan, hakikat tauhid dan hakikat ubudiyah itu iktiraf bitaksir, mengakui segala kekurangan dan dosa. Itu hakikat ubudiyah. Hakikat ubudiyah itu. Jadi ini positif dalam arti bukan keterusannya positif ya, tapi maksud saya ketika kita ngakuin, aduh kok saya kotor banget ya, kok gue gagal lagi nih. Itu positif jika di follow dengan tepat, jika di maintenance dengan tepat. Caranya taubat, perbanyak istighfar, terus apa kata Nabi? Wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Lanjutkan yang buruk itu dengan amal soleh. Jadi ini harus menjadi trigger kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu. Dan perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Dan ingat, siapa yang gak berdosa di Ramadan? Siapa yang gak berdosa di Ramadan? Semua kita banyak, apalagi sekarang. Ada yang bisa godol basar 100% di Ramadan? Ya gak bisa, atau nabrak, atau jatuh, dan segala macam. Jadi gak bisa. Kalau dulu ulama salaf masih bisa tuh. Sholat id dari pergi sampai pulang dia hanya lihat jempol kakinya aja. Itu masih bisa. Tapi coba antum praktekkan. Antum nyopir hanya lihat jempol kaki antum. Ya mati antum. Jadi gak bisa. Jadi sekarang susah. Maka perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan para jamaah kajian hari ini diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sekali lagi jadikan lifestyle kita hadirin, minta terus agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan ini manhaj salaf kan. Itu arahan dari Ali bin Abi Thalib. Fokus kita harus lebih besar ke diterimanya amal dibanding amal itu sendiri. Jadi artinya kita harus semangat fokus beribadah plus diterimanya ibadah itu harus lebih fokus lagi. Karena nggak ada gunanya kalau nggak diterima. Bagaimana kita bisa yakin mendapatkan puasa selama 1 tahun penuh jika kita tidak tahu puasa kita diterima oleh Allah saat bulan Ramadan? Jazakallah khairan. Iya, terima kasih jazakallah. Kita memang nggak bisa memastikan, tapi sekali lagi kita punya harapan. Ana inna dhani abdi bi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau kita punya harapan, Allah kan gak mungkin ngingkarin janjinya. Apalagi kita puasa di bulan Syawal. Nah sebagian ulama kan mengatakan puasanya kita di bulan Syawal itu indikator kita puasa kita diterima di bulan Ramadan. Karena itu kan tadi, semua hal baik akan melahirkan hal baik. Jadi puasa Syawal tuh baik. Maka itu indikator bahwa produsen yang baik, yaitu Ramadan kita tahun ini insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum dan keluarga, begitu juga dengan antum dan kita semua. Ana di saat Ramadan kemarin sakit selama 8 hari, di opname pada Ramadan ke-12. Selepas opname Ana langsung berpuasa dengan syarat dari dokter agar tidak boleh capek atau terlalu lelah. Alhamdulillah 9 hari setelahnya saya dapat berpuasa dengan segala upaya untuk memaksimalkan ibadah puasa Ana. Namun saat ini ada perasaan kekurangan, puasa Ana tidak sebulan penuh. Ana selalu menguatkan perasaan Ana bahwasanya sakit adalah penggugur dosa. Adakah ulama terdahulu yang mengalami hal yang sama, jatuh sakit saat Ramadan seperti saya?
Apa metode ulama tersebut agar dapat mengobati perasaan kehilangan kesempurnaan Ramadan tersebut? Jazakallahu khairan. Ya terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama, punya perasaan ini bagus banget. Sekali lagi, i'tiraf bitaksir ini penting. Mengakui bahwa kita banyak kekurangan ini penting. Dan ini mahal. Ini hal mewah loh pada hari ini. Di saat orang-orang membanggakan, memamerkan, mengekspos. Justru hal-hal seperti ini yang mahal pada hari ini. Dan ini yang akan membuat kita sukses di dunia dan di akhirat. Dan lagi ini hakikat tauhid. Hadirin, kenapa dikatakan Ibnu Jauzi hakikat tauhid? Tauhid itu apa sih? Tauhid itu kan la ilaha illallah. Apa? Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu apa? Ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ubudiyah, itu makna dasarnya adalah az-zul wal khudu', hina dan tunduk. Hina dan tunduk. Saya ingin tanya sama antum, kapan orang itu mau tunduk sama pihak lain? Ketika dia merasa besar atau ketika dia merasa kecil? Ketika dia merasa sempurna atau ketika dia merasa banyak kekurangan? Semua tahu jawabannya. Ketika seseorang merasa kecil, ketika seseorang merasa penuh banyak kekurangan, baru pada saat itu dia akan mau tunduk. Dia mau ibadah. Dan itulah hakikat tauhid. Makanya gak nyambung kalau kita berusaha bertauhid terus kita sombong tuh gak nyambung. Gak mungkin orang sombong bertauhid tuh gak sombong. Iblis gak mungkin bertauhid. Karena kan aba wastakbar. Itu poin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan udzur syar'i, tuh gak usah khawatir. Jadi perasaan itu harus dicurahkan dengan menjadi sebuah harapan yang saya miss karena alasan syar'i. Kan wa in kuntum mardu au ala safar, itu jelas ayatnya. Al-Baqarah 185. Fa'iddatun min ayyamin min ukhar. Ganti di nextnya setelah Ramadan. Allah yang berfirman. Dan Allah kan gak bohong. Masa kita ragukan ayat itu? Jadi jangan sampai kita jadi meragukan firman Allah itu sendiri. Allah mengatakan boleh. Terus yang ketiga kan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang sakit atau safar, maka kutibalahu maka naminal amali sahihan mukima uqamaqal. Maka ketika dia continue dalam beramal sebelum dia sakit atau safar, maka ketika dia safar atau sakit kata Nabi SAW, dia tetap mendapatkan pahala puasa atau pahala ibadah yang ia istiqomah mengerjakannya sebelum dia sakit atau safar. Mungkin itu. Allah Ta'ala bisa. Wah diketik. Kapan antum ngetiknya? Ada yang bawa printer di sini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Ustaz beserta keluarga dan jamaah sekalian selalu dalam lindungan Allah. Wa iyyakum, antum juga dan kita semua di sini dan seluruh umat Islam yang lain. Ustaz mohon bimbingannya, lebaran ini saya diboikot keluarga karena saya menolak dinikahkan dengan akhwat yang tidak semanhaj dengan saya. Dan dia seorang anak kiai di sana, keluarga pun sudah tahu bahwa saya berbeda pandangan tentang agama Islam. Dan terakhir kabar, ibu saya selalu nangis dan sakit karena ulah saya. Saya merasa berdosa, apakah saya harus menikahinya dan menuruti kehendak ibu, keluarga, atau saya tetap teguh dalam pendirian saya? Ustaz, jazakallahu khair atas sarannya. Ustaz, terima kasih. Yang pertama ya hadirin, kembalilah sekali lagi konsep kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa tuh. Surat Asy-Syura ayat 30. Jadi ketika kita diboikot sama keluarga kita, yang pertama kali kita salahkan jangan keluarga kita nih. Ini ada dosa apa sama Allah? Sampai keluarga kita saklek banget. Ada miss apa? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Fala takhafanna illa dzanbak, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang perlu Anda takutkan dan khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda sendiri. Itu yang harus kita pikirkan. Ini ada pasti ada ulah dosa di situ.
Coba evaluasi keikhlasan kita, evaluasi tauhid kita, akidah kita, keikhlasan, ibadah dan lain-lain. Terus yang kedua perbanyak istighfar deh kepada Allah. Istighfar, istighfar dan terus beristighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah. Terus yang ketiga nggak ada salahnya antum investigasi dulu akhwat tersebut. Bisa jadi dia tidak sama yang dengan ada yang di pikiran antum. Coba aja dulu dilihat bagaimana pola pikirnya. Bisa jadi dia berpikir begitu karena lingkungannya. Kalau nanti jadi istri antum, itu bisa berubah lagi. Walaupun bisa jadi tidak, makanya saran saya tadi coba dipelajari dulu. Karena walaupun antum aman nih, antum diboikot keluarga karena dipaksa nikah, sampai orang tua kasih ultimatum dan antum tidak mau karena tidak sesuai dan bisa memberikan mudarat yang lebih besar, itu hak antum. Itu hak antum. Jangankan laki-laki, wanita saja Nabi kasih izin fasakh buat dia. Ketika dipaksa nikah sama walinya, Nabi kan kasih khiyar. Gimana nih, mau dilanjutkan atau mau saya pisahkan? Itu perempuan apalagi laki-laki. Jadi laki-laki independen lah. Jadi antum gak berdosa. Kalau kasusnya cuma ini aja ya. Asal gak direspon negatif juga sama antum. Tapi paling enggak, karena dibalik ini ada ibu, ada ayah misalnya, yang ada salahnya antum pelajari. Siapa tahu ternyata pilihan orang tua kita tepat gitu. Jadi coba dipelajari dulu. Terus kalau memang sudah dipelajari ternyata agamanya tidak baik, dan yang kedua antum pun gak suka sama personalitinya atau personalnya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Nah, poin yang berikutnya, bicarakan baik-baik dengan keluarga. Bicarakan baik-baik dengan keluarga. Dan ibu saya selalu menangis, ya tinggal apa ya, kan sempat kita bahas bahwa selama yang antum hadapi manusia, itu peluang dinamisnya masih besar. Ya manusia menangis mau sampai kapan sih gitu ya. Walaupun ini gak meremehkan ya, ibu nangis 1 detik pun bahaya buat kita. Tapi kan di posisi ini, posisi kita kuat. Jadi maksud saya, coba hibur, ajak ibu jalan-jalan, diumrohin tuh ibu, gitu. Sampai sana diajak belanja gitu, diajak beli gamis, dibeliin emas, diajak ke Antam terus suruh milih mau yang 100 gram atau yang 1 kilo. Iya gitulah, dia harus berani modal, masa sama orang tua pelit. Orang tua tuh harus baik, harus berani keluar duit. Ibu mau apa gitu loh. Mau motor, beliin motor. Mau mobil, beliin mobil. Insya Allah gak nangis lagi lah. Insya Allah, kan saya gak bisa memastikan. Kalau antum beliin itu semua kan seneng nih bu antum. Gitu. Bahkan mungkin antum, ya udah kalau gitu antum gak usah nikah aja deh. Nanti mama diduakan sama istri kamu gitu nanti. Kamu mengabdi sama mama saja. Jadi kadang-kadang kita kan di boykot, kita responnya juga lucu kadang-kadang. Jadi akhirnya tambah parah masalah. Jadi santai aja. Gitu ya. Allah ta'ala alam. Ustadz ini belum juga 10 hari pertama Syawal, saya sudah melakukan zina mata. Apakah tindakan saya ini takdir? Ya takdir. Tapi kalau antum diazab takdir juga. Ya artinya gini, saya malu Ustadz padahal selama Ramadan targetnya ibadah wajib maupun sunnah saya tercapai. Hadirin zina mata tanpa maksud meremehkan, memang ini tantangan yang paling berat buat kita mungkin. Dan yang kedua, segera lakukan amal soleh. Segera lakukan amal soleh. Jadi lakukan amal soleh, perbanyak sedekah, terus begitu zina mata sholat duha misalnya, atau sholat sunnah mutlak, terus zikir. Kalau antum sudah nikah langsung bersama istri gitu kan, sebagaimana hadisnya.
Mungkin itu kalau tak bisa.